Hari ini saya akan membahas pemikiran politik dari seorang tokoh yang bernama John Locke. John Locke yang lahir pada tahun 1632 dan meninggal tahun 1704 adalah seorang filsuf, dokter dan teoretikus politik asal Inggris pada abad ke-17. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah pemikiran Barat dan dikenal sebagai salah satu pendiri aliran filsafat empirisme. Kontribusi Locke yang paling terkenal adalah dalam bidang politik dan filsafat moral. Dalam karyanya yang berjudul, Dua Esai tentang Pemerintahan Sipil, Two Treatises of Government, ia menyuarakan gagasan bahwa pemerintahan harus berdasarkan pada persetujuan rakyat, menekankan hak asasi manusia dan menolak konsep absolutisme monarki. Locke juga memandang bahwa manusia lahir dengan pemikiran yang kosong atau tabula rasa dan ide-ide datang melalui pengalaman sensorik. Ia menekankan pentingnya pengamatan dan pengalaman individu dalam membangun pengetahuan. Pemikirannya menjadi dasar bagi empirisme modern dan memengaruhi banyak pemikir berikutnya termasuk David Hume dan Immanuel Kant. Pandangan politik Locke didasarkan pada keyakinannya tentang hak asasi manusia, supremasi hukum pemerintahan yang terbatas dan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Berikut adalah beberapa poin utama dalam pemikiran politik Locke. 1. Negara alamiah. Locke memulai dengan konsep negara alamiah di mana semua individu hidup dalam kebebasan dan kesetaraan. Dia berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak asasi termasuk hak hidup, kebebasan dan kepemilikan. 2. Pemerintahan yang terbatas. Locke berpendapat bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum dan memiliki wewenang yang terbatas. Ia percaya bahwa pemerintahan yang jelas dan baik adalah yang menjaga hak-hak individu dan bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. 3. Kontrak sosial. Menurut Locke, pada awalnya individu-individu membentuk masyarakat dan pemerintah melalui kontrak sosial sukarela. Kontrak sosial ini mengikat pemerintah dengan tanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu. Jika pemerintah melanggar kontrak tersebut, rakyat berhak untuk menggantinya. 4. Hak asasi manusia. Locke menganggap hak asasi manusia sebagai hak yang tidak dapat dicabut oleh pemerintah. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, kebebasan dan hak milik. Locke berargumen bahwa tujuan utama pemerintahan adalah untuk melindungi hak-hak individu ini. 5. Ketidakpatuhan sipil. Locke juga mengembangkan konsep ketidakpatuhan sipil, yaitu hak rakyat untuk menentang pemerintahan yang zalim atau melanggar kontrak sosial. Dia berpendapat bahwa ketika pemerintah melanggar hak-hak individu, rakyat mempunyai hak dan kewajiban moral untuk melawan dan jika perlu menggulingkan pemerintah tersebut. Mari kita jelaskan dengan cara yang lebih sederhana. Locke percaya bahwa setiap individu dilahirkan dengan hak-hak alami seperti hak untuk hidup, kebebasan dan hak atas properti pribadi. Menurutnya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak ini dan harus diperoleh dari persetujuan rakyat yang diperintah. Dalam pandangan demokrasi, Locke mengatakan bahwa rakyat harus memiliki suara dalam bagaimana pemerintahan itu dijalankan. Dalam bentuk pemerintahan demokrasi, kekuasaan politik ada di tangan rakyat. Misalnya rakyat bisa memilih wakil atau pemimpin mereka melalui pemilihan umum. Prinsip ini memastikan bahwa rakyat memiliki kontrol atas pemerintah mereka dan keputusan yang diambil. Locke juga menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan di dalam sistem politik. Menurutnya kekuasaan harus terbagi di antara 3 cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ini untuk mencegah terkonsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh satu individu atau kelompok kecil. Dalam pandangannya terhadap kekuasaan, Locke menekankan bahwa kekuasaan bukan untuk menindas rakyat tetapi untuk melindungi hak-hak mereka. Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memberi kuasa kepadanya. Jika pemerintah gagal melaksanakan tugasnya dengan benar, rakyat memiliki hak untuk memprotes atau mengganti pemerintahan tersebut melalui mekanisme yang ditetapkan. Jadi kesimpulannya, pemikiran John Locke terhadap demokrasi dan kekuasaan adalah bahwa rakyat memiliki hak-hak alami yang harus dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah harus dipilih oleh rakyat dan kekuasaan harus terbagi di antara 3 cabang pemerintahan. Kekuasaan pemerintah harus digunakan untuk melindungi hak-hak rakyat dan rakyat memiliki hak untuk mengubah pemerintah jika mereka gagal melakukannya. Pemikiran politik Locke berpengaruh besar terhadap Revolusi Amerika dan perumusan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Pandangannya tentang hak asasi manusia, kontrak sosial, pemerintahan yang terbatas, dan ketidakpatuhan sipil mempengaruhi pemikir politik selanjutnya termasuk para pendiri negara Amerika dan konstitusionalisme modern. Locke juga mengingatkan bahwa hak-hak dan kebebasan kita tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk merugikan orang lain.
Dalam komunitas yang adil dan setara kita harus menghormati hak-hak orang lain dan hidup dalam perdamaian. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pemikiran politik John Locke menekankan pada pentingnya hak asasi manusia, kontrak sosial, pemisahan kekuasaan dan hidup dalam masyarakat yang adil. Ia percaya bahwa pemerintah harus dilengkapi dengan kewenangan untuk melindungi hak-hak individu sambil tetap bertanggung jawab kepada rakyatnya. Ini adalah pemikiran yang sangat penting dan relevan hingga hari ini. Penting bagi kita untuk memahami betapa berharganya kebebasan dan hak-hak kita dan untuk bertindak dalam cara yang menghormati hak-hak orang lain. Dengan memahami pemikiran politik John Locke, kita dapat terus memperjuangkan keadilan dan kesetaraan di dunia kita. Sekian ulasan pemikiran politik dari John Locke. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.